Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Kholifa Dahlia dari kelas 3C PG PAUD UPI Kampus Tasikmalaya. Saya akan memaparkan sedikit tentang geometri, pengukuran, dan bentuk dua dimensi. Selamat menyimak! Geometri dan pengukuran menyediakan sistem tambahan yang kuat untuk menggambarkan, mewakili, dan memahami dunia. Keduanya mendukung banyak upaya manusia termasuk sains, teknik, seni, dan arsitektur. Geometri merupakan ilmu yang mempelajari bentuk dan ruang termasuk ruang dua dimensi dan tiga dimensi. Pengukuran yaitu menentukan ukuran bentuk, objek, wilayah, jumlah barang, atau pengukur atribut lainnya. Melalui studi tentang geometri dan pengukuran, anak-anak dapat mulai mengembangkan cara-cara secara mental menyusun ruang dan objek di sekitar mereka, memberikan konteks bagi anak-anak untuk lebih mengembangkan kemampuan mereka untuk bernalar secara matematis. Setiap objek tiga dimensi atau bentuk dua dimensi, bahkan yang sangat sederhana, memiliki banyak aspek yang dapat diperhatikan, bentuk keseluruhan, bagian, dan fitur tertentu dari objek atau bentuk. Dalam menentukan ukuran suatu bentuk atau objek, seseorang harus terlebih dahulu memutuskan aspek atau atribut ukur mana yang akan difokuskan. Ruang, baik tiga dimensi dan dua dimensi, dapat dilihat pada awalnya sebagai suatu keseluruhan yang kosong dan tidak terstruktur. Tetapi, benda-benda yang ditempatkan atau dipindahkan dalam ruang mulai menyusunnya. Contohnya, ketika ubin persegi ditempatkan dalam susunan yang rapi untuk membentuk persegi panjang yang lebih besar. Dan ketika balok kubus ditumpuk dan dilapis untuk membuat struktur berbentuk kotak yang lebih besar. Menyusun dan menguraikan bentuk dan objek adalah bagian dari fondasi untuk mempertimbangkan selanjutnya tentang pecahan, luas, dan volume. Melihat atau membayangkan suatu objek dari berbagai perspektif dalam ruang dan menggerakkan atau membayangkan bagaimana memindahkan suatu objek melalui ruang agar sesuai dengan suatu titik tertentu, menghubungkan hubungan spasial dengan bagian-bagian dan fitur-fitur objek dan bentuk. Pengukuran. Dalam bentuknya yang paling dasar, pengukuran merupakan proses menentukan ukuran suatu objek, tetapi ukuran suatu objek dapat dijelaskan dengan cara yang berbeda, tergantung pada atribut yang dipilih. Contohnya, seperti ukuran menara yang terbuat dari balok-balok berbentuk kubus dapat dijelaskan oleh ketinggian menara atau panjang, maupun dalam hal jumlah balok di menara atau volume. Ukuran lantai ruangan yang ditutupi ubin persegi dapat dijelaskan dalam hal jumlah ubin di lantai atau area. Atribut ukur yang paling penting dalam matematika adalah panjang, luas, dan volume. Selanjutnya, area. Ubin persegi seperti ubin yang berukuran 1 inci kali 1 inci bisa dipilih menjadi 1 unit. Sehubungan dengan unit area itu, area baki persegi panjang adalah jumlah ubin yang diperlukan untuk menutupi baki tanpa celah atau tumpang tindih. Lalu volume. Blok berbentuk kubus seperti blok yang berukuran 1 inci kali 1 inci dapat dipilih menjadi 1 unit. Volume sebuah kotak adalah jumlah kubus tersebut yang diperlukan untuk mengisi kotak tersebut tanpa ada celah. Untuk anak-anak kecil, pengukuran umumnya akan dibatasi untuk bilangan bulat, tetapi pengukuran adalah konteks alami di mana fraksi muncul. Misalnya seperti mengisi ember dengan pasir, seseorang anak mungkin menuangkan dalam 4 gelas penuh pasir dan 1 gelas lagi yang hanya setengah penuh dari pasir, sehingga volume ember itu sekitar 4,5 gelas. Gagasan penting namun halus tentang unit yang dipelajari anak-anak secara bertahap adalah bahwa ketika mengukur objek tertentu, semakin besar unit digunakan untuk mengukur, semakin kecil jumlah total unit. Sebagai contoh, anggaplah ada 2 ukuran tongkat untuk digunakan sebagai satuan panjang, tongkat pendek, dan tongkat lebih panjang. Diperlukan lebih banyak batang pendek daripada yang panjang untuk mengukur panjang yang sama. Dengan kata lain,
Ada hubungan terbalik antara ukuran unit pengukuran dan jumlah unit yang diperlukan untuk mengukur beberapa karakteristik. Bentuk dua dimensi. Bentuk dua dimensi yang biasa dipelajari dalam geometri seperti segitiga, persegi panjang, dan lingkaran relatif sederhana. Dibandingkan dengan sebagian besar bentuk di dunia alami, bentuk ini relatif mudah untuk digambar atau dibuat dan juga untuk diuraikan dan dianalisis. Banyak objek yang diproduksi seperti permukaan meja dan peralatan memiliki bagian-bagian yang merupakan perkiraan segitiga, persegi panjang, maupun lingkaran. Banyak bentuk di dunia alami adalah kombinasi perkiraan bagian-bagian dari bentuk geometris yang lebih sederhana ini. Misalnya, daun sirih mungkin terlihat seperti segitiga yang disatukan menjadi setengah lingkaran. Bagian dan fitur bentuk dua dimensi. Bentuk geometris memiliki bagian dan fitur yang dapat diamati dan dianalisis. Bentuk semua memiliki wilayah dalam dan batas luar. Membedakan wilayah dalam bentuk dua dimensi dari batas luarnya adalah fondasi yang sangat penting untuk memahami perbedaan antara perimeter dan area bentuk di kelas. Kecuali untuk lingkaran, batas luar dari bentuk geometris dua dimensi yang umum terdiri dari sisi lurus dan sifat sisi ini dan hubungannya satu sama lain adalah karakteristik penting dari suatu bentuk. Seseorang dapat memperhatikan jumlah sisi dan panjang relatif sisi, apakah semua sisi memiliki panjang yang sama atau beberapa lebih panjang dari yang lain. Di mana dua sisi bertemu adalah titik sudut atau simpul. Satu pengamatan menarik adalah bahwa jumlah simpul sama dengan jumlah sisi seseorang dapat memperhatikan beberapa suatu bentuk pada puncaknya. Dalam hal ini, seseorang memperhatikan sudut yang dibentuk oleh sisi-sisi yang bertemu pada titik. Dalam beberapa bentuk, semua sudutnya sama, seperti persegi panjang. Dalam beberapa bentuk, beberapa sudut adalah sama dengan yang lainnya berbeda. Seperti belah ketupat yang bukan persegi, studi geometri tidak hanya tentang melihat bentuk sebagai keutuhan, yaitu tentang menemukan dan menganalisis properti dan fitur mereka. Karakteristik bentuk dua dimensi. Dalam mempelajari bentuk, anak-anak akan tertarik pada berbagai karakteristik dan fitur dari bentuk yang diberikan. Misalnya, definisi segitiga adalah bentuk dua dimensi dengan tiga sisi lurus. Segitiga juga memiliki tiga simpul dan tiga sudut, tetapi ini tidak disebutkan dalam definisi segitiga. Demikian pula, sisi yang berlawanan dalam sebuah persegi panjang memiliki panjang yang sama, tetapi tidak disebutkan dalam definisi persegi panjang. Namun, anak kecil dapat mengamati dan menggambarkan sifat-sifat tambahan bentuk ini. Misalnya, ketika seseorang melipat persegi panjang dari kertas dengan melipat sudut kanan, orang dapat melihat bahwa sisi yang berlawanan dari persegi panjang itu memiliki panjang yang sama. Persegi panjang tidak dibangun dengan maksud agar tepat untuk membuat sisi yang berlawanan memiliki panjang yang sama, namun ternyata seperti itu. Demikian pula, jika seseorang bergabung dengan 4 batang ujung ke ujung untuk membuat segi 4, dan jika tongkat dipilih sehingga sisi yang berlawanan memiliki panjang yang sama, orang dapat melihat bahwa sudut yang berlawanan juga sama. Meskipun bentuk yang tidak dibangun dengan maksud agar tepat untuk membuat sudut yang berlawanan sama, namun kenyataannya seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.